sekali mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari yang agak mendung ini kita boleh berkumpul untuk melaksanakan acara kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati juga Ibu Manurung, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan guru. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini memulai diskusi dalam mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam program pendampingan individu pendidikan guru penggerak. Kamis 9 Februari 2023. Adapun acara yang ingin kita sampaikan atau kita lakukan pada hari ini, yang pertama doa pembuka nanti dibuat oleh Ibu MC Manjuntak. Yang berikut acara yang kedua pembukaan dari Ibu Eva Manurung SPB selaku praktik pengajar praktik. Yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat acara inti diskusi dalam mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh CGP dari SDN 091288 Sibagandi. Yang kelima acara doa dan penutup. Sekarang kami persilahkan dengan hormat kepada Ibu Eva Manurung. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Sianipar selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Simalungun, serta yang saya banggakan Ibu dan Bapak guru di SD Sibagandi ini. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemauan serta semangat untuk melaksanakan diskusi kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan dari pertemuan ataupun diskusi kita ini yaitu untuk belajar merancang sebuah visi dari sebuah sekolah, seperti itu Pak. Harapannya ke depan visi dari sebuah sekolah itu merupakan visi yang dirangkum dari semua ekosistem yang ada di sekolah, baik itu dari guru, baik itu dari murid, orang tua, dan juga guru-guru ataupun komite. Nah, kegiatan diskusi ini merupakan bagian dari pendidikan Bapak Sianipar. Jadi hasilnya nanti dipakai untuk merefleksikan visi sekolah kita yang sudah ada. Kalau sudah baik, berarti kita lanjutkan. Jika ada yang perlu ditambahkan atau diperbaiki, itu kita perbaiki sama-sama. Nah, agendanya nanti ada 4. Yang pertama, kita merancang kalimat rumpang, nanti akan disampaikan oleh Bapak Sianipar. Kemudian yang kedua, nanti mendiskusikan terkait dengan kesimpulan. Nanti kan ada masukan-masukan kan Pak. Lalu Bapak sebagai calon guru penggerak menyimpulkan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu guru, lalu dibuat menjadi sebuah visi. Kemudian yang ketiga, kita mendiskusikan sikap apa yang mencerminkan dari visi tersebut, gitu. Dan yang keempat adalah berdiskusi tentang perubahan-perubahan apa yang perlu kita tingkatkan di sekolah kita. Jadi sekali lagi Bapak Kepala Sekolah, kita di sini belajar ya Pak, bukan mau mencari kesalahan ataupun mau menggurui, tidak. Tapi ini bagian dari pendidikan Bapak Sianipar selaku calon guru penggerak. Jadi kalaupun nanti ada diskusi, saya berharap Ibu dan Bapak bisa berpartisipasi sehingga pendidikan yang sedang dijalani oleh Bapak Sianipar bisa berjalan dengan lancar dan nanti beliau bisa
tamat dengan gelar guru penggerak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Saragi. Yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita sampaikan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD 091288 Sibaganding, dan yang saya hormati Ibu Eva Guru Manurung selaku praktik mengajar. Dan mengenai pertemuan kita, yaitu mengenai diskusi visi misi. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang sudah bisa mengevaluasi mengenai yaitu visi misi sekolah. Saya juga berharap kepada kita semua supaya visi misi sekolah itu bisa berjalan dengan bagus, sehingga ke depan bisa kita capai masalah yaitu kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan di sekolah, terutama mengenai yaitu jangka panjangnya, sehingga kita dapat melaksanakan sesuai dengan program pemerintah yang sudah disampaikan kepada para ibu tim pengajar praktik beserta Bapak Suwanto Sianipar selaku calon guru penggerak. Semoga ke depan apa yang kita harapkan sesuai dengan program pemerintah itu tetap berjalan dengan bagus, supaya sebagai guru penggerak itu bisa ke depan, masa depannya bisa ditambahin oleh pemerintah sesuai dengan tugas yang sudah diemban oleh pemerintah kepada guru penggerak. Jadi untuk itu saya sangat bangga sekali melihat kita semua di sini, terutama kepada Ibu Eva Guru Manurung sebagai tim pengajar praktik dan Bapak Suwanto Sianipar. Mudah-mudahan apa yang diharapkan beliau itu dapat sukses dengan bagus. Kira-kira begitulah yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya sampaikan terima kasih. Horas. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Saragi. Kemudian yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatannya pada hari ini, atas kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Berikutnya, saya berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu atas undangan saya untuk hari ini. Meskipun jadwalnya jadi berubah, yang tadinya sudah saya komunikasikan untuk hari Jumat, ternyata jadi hari Kamis. Saya bangga sekali dengan Bapak dan Ibu, tidak ada keberatan, tidak ada apa, tapi bisa kita laksanakan juga hari ini. Oke, baik. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai guru penggerak. Guru penggerak itu lebih difokuskan berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid sesuai dengan pemikiran belajar dewasa. Artinya pembelajaran yang kita laksanakan itu berpihak kepada murid, artinya kita mengajarnya menyenangkan. Baiklah, untuk diskusi kita hari ini mengenai visi, mengenai visi sekolah kita. Seperti apakah visi sekolah kita?
dengan melihat visi sekolah kita yang sudah ada seperti yang disampaikan oleh pengajar praktik saya tadi. Dan saya lupa, saya berterima kasih juga kepada ibu pengajar praktik saya yang sudah berkenan hadir ke sekolah kami ini. Semoga atas kehadiran ibu hari ini menambah motivasi bagi kami. Terima kasih ya Bu. Oke, baik, kita mulai. Seperti yang sudah saya sampaikan, atas undangan saya kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan daripada diskusi kita ini adalah untuk mengkomunikasikan pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Artinya seperti ini, kita tidak perlu tegang, ya, tidak perlu tegang. Artinya ini visi dan prakarsa perubahan sekolah ini kita yang membuat dan kita yang akan melaksanakan. Jadi nanti yang kita bicarakan di sini adalah misalkan visi itu sudah kita dapatkan, kegiatan-kegiatan apa yang perlu kita benahi di situ, apa rencana-rencana kita untuk di situ untuk mewujudkan visi yang sudah kita diskusikan. Kira-kira seperti itu. Seperti yang sudah saya tampilkan di depan, itu adalah puisi karya dari Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku Melihat Indonesia. Jadi dengan ini saya ingin sekali yang dibacakan bergantian oleh Ibu Guru. Bersedia kan Bu? Bersedia. Oke. Jadi nanti yang pertama Ibu Saragi, kemudian yang kedua Ibu Pane, kemudian yang ketiga Ibu Purba, Ibu Agnes Purba, kebetulan ada dua guru Purba, dan kemudian Ibu Juta baik berikutnya, kemudian Ibu siapa nih? Lupa saya namanya. Lupa saya namanya Ibu. Oh iya, Ibu Purba ya, guru kelas 6. Itu intermezzo, biar kita tidak tegang begitu ya. Oke. Saya persilahkan kepada Ibu guru hebat di sekolah ini untuk membacakan puisi Aku Melihat Indonesia karya Saya mulai. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nyelinep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Nyeliap itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur telaran, bukan lagi pangkur telaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi begitu ya Bu, aku melihat Indonesia, apapun yang kita lakukan, namun tetap kembali ke Indonesia. Itu artinya kita Indonesia banget. Terima kasih Bu atas puisinya yang menggetarkan hati saya. Berikutnya saya akan menampilkan satu video bahwa video ini nanti kita simak bersama kira-kira pembelajaran apa yang kita dapat dari sini. Pembelajaran apa kira-kira yang kita dapatkan dari tayangan video yang saya tampilkan berikut. Saya mau refleksi dari kita mengenai video pembelajaran apa yang kita dapatkan dari situ, apalah istilahnya visi sebagai individu di situ. Visi sebagai individu. Saya ingin refleksinya dari ibu guru sekalian. Kira-kira apa pembelajaran yang kita dapat dari situ, dan visi sebagai individu kira-kira apa juga terkait dengan video tayangan itu. Kalau video tadi
mengenai seperti apa itu menurut Ibu. Ini ya refleksi namanya gitu kan, itu menurut pandangan seseorang itu berbeda-beda. Nah. Saya pas setelah menonton video tadi, menurut saya Pak, setelah mendapatkan video tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, jadi di gambar itu menurut saya dia belum berusaha secara maksimal, jadi hasilnya pun kurang maksimal. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih. Artinya setiap usaha itu tidak mengkhianati hasil. Mungkin ada berpendapat yang lain. Kalau menurut pandangan saya dari video tersebut adalah jika kita ingin menggapai sesuatu, kita harus mempunyai persiapan yang matang, rencana yang matang, hal-hal apa yang harus kita hadapi, dan juga buat rencana-rencana lain untuk menghadapi, atau misalnya plan A, atau ada lagi plan B untuk menghadapi suatu tujuan kita jika ada kendala. Jadi di sini dia kurang ada persiapan sehingga saat mencapai puncak, rencana-rencana dia kurang matang itu tadi, sehingga dia jatuh dari setelah mencapai puncaknya. Itu menurut saya. Nah, kalau menurut teman yang lain, Menurut saya, kalau saya lihat dari video yang Bapak tampilkan, individu itu adalah ingin mencapai sesuatu, artinya ingin dia sampai ke puncak. Namun sama dengan pendapat Ibu juga, kalau saya lihat usaha-usaha ataupun misi yang dilakukan oleh si individu itu belum ada persiapan yang matang. Contohnya tadi, ketika dia mau mengambil tas, ternyata di dalam tas itu adalah alat-alat yang digunakannya untuk memanjat tebing. Ternyata mengambil tas itu aja dia terjatuh dan sampai pusing kepalanya. Jadi berarti di sana seharusnya dia kalau mau memanjat lemari untuk mengambil alat-alat yang digunakannya itu mungkin harus pakai tangga atau gimana supaya di dalam mengambil alat-alat tersebut dia jangan sampai terjatuh. Demikian juga dengan visi, kita harus membuat misi yang jelas, bagaimana supaya visi yang kita buat itu bisa kita gapai dengan usaha-usaha yang akan kita lakukan, sehingga visi yang kita capai itu berhasil dengan baik. Terima kasih. Luar biasa. Saya apresiasi sekali atas refleksi Ibu. Bahwa visi, ya, bahwa visi, jika kita sudah memiliki visi, artinya perencanaan kita pun sudah matang. Artinya begitu juga dengan visi di sekolah kita. Jika kita sudah menetapkan bahwa visi kita ini adalah, berarti kita perencanaan dan tahapan-tahapan kegiatannya juga sudah kita lakukan, sudah ada. Kira-kira begitulah video yang saya tampilkan. Berikutnya adalah visi SD Negeri 091288 Sibagandi. Sebenarnya ini visi kita ini udah cukup lama. Kalau nggak salah ini udah kurang lebih lah 5 tahun yang lalu setelah perubahan. Sehingga visi yang sudah kita sepakati pada saat itu mewujudkan kuantitas guru yang ideal, berkualitas, terlatih, berdedikasi tinggi, berakhlak mulia, profesional, dan unggul dalam era persaingan global, sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan berjiwa nasionalisme tinggi.
Visi itu apabila tidak ada yang akan dirubah, berarti yang perlu kita lakukan adalah perencanaan dan tahapan-tahapan kegiatannya yang perlu kita diskusikan bersama untuk bisa kita laksanakan sehingga terwujud visi yang sudah kita tetapkan. Berikutnya saya ingin bertanya mengenai mewujudkan kuantitas guru yang ideal. Mewujudkan kuantitas guru yang ideal ini seperti apa ya maksudnya Bapak Ibu? Yang ideal ini seperti apa maksudnya? Nanti gurunya lengkap semua, yang studi di kelas, Sesuai guru sekolah. Oh ya, kuantitas yang ideal artinya jumlah guru itu sesuai dengan jumlah guru lah ya. Jumlah guru sesuai dengan yang diporsikan di setiap sekolah. Artinya kita ada 6 rombel, ada guru mata pelajarannya lengkap gitu. Namun saya melihat bahwa di sekolah kita ini belum mencapai guru yang ideal. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sekolah kita ini minus guru agama Kristen dan guru olahraga. Berarti kita belum tercapai ke mewujudkan kuantitas guru yang ideal. Kemudian berkualitas, terlatih, berdedikasi tinggi, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ya. Jadi ini berkualitas, terlatih, berdedikasi tinggi, berakhlak mulia, profesional dan unggul dalam era persaingan global. Berarti ini kalau saya melihat ini dikhususkan terhadap guru atau murid. Untuk guru, berkualitas, terlatih, berdedikasi tinggi, berakhlak mulia, profesional dan unggul dalam era persaingan global, sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Maksud saya di sini, apakah yang berkualitas terlatih ini dikhususkan terhadap guru atau siswanya? Gurunya dengan dirinya terlatih, berkualitas, sesuai dengan divisi, maka menghasilkan siswa seperti yang diharapkan. Berarti maksudnya berkualitas itu dari gurunya dulu ya. Jadi saya sependapat kalau gurunya tidak berkualitas, gimana pula untuk membuat siswanya berprestasi? Mungkin terus ini menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan berjiwa nasionalisme tinggi. Berjiwa nasionalisme tinggi ini, nasionalisme. Saya ingin bertanya hanya sedikit aja mengenai nasionalisme tinggi ini seperti apa. Nasionalisme itu ya sifat nasional, yaitu saling menghargai perbedaan, dimana kan kita ini beraneka ragam ya, baik dari mungkin fisik juga, suku, agama, atau mungkin pendapat atau pandangan, kan itu harus. Nah itu namanya nasionalisme, berarti bersifat nasional, saling menghargai. Oh ya, keanekaragaman ya, keanekaragaman itu intinya ya Bu ya. Oke baik, kita lanjut dulu. Visi tadi sudah kita bahas mengenai visi yang ada di sekolah kita ya. Jadi gambaran dari visi itu adalah dari kalimat utama.
cita-cita kita untuk anak didik kita ini seperti apa di masa depan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Kemudian berkarakter, kemudian kalimat berupa cita-cita kita untuk anak didik kita di masa depan. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? yaitu yang mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Kemudian yaitu berkarakter dan juga memiliki disiplin dan juga ada kejujuran dan bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih Bu. Ada mungkin pendapat yang lain? Ada impian-impian muridnya yang terpendam gitu, kira-kira apa, seperti apa gitu, diungkapkan aja, enggak usah malu-malu. Mimpi kami para guru ini tadi katakan berkarakter, berkualitas. Mimpi kami yang paling indah adalah hanya murid kita ini jadi presiden, gubernur, bupati, dan lain-lain. Kalau saya contohkan satu ya, contohnya, udah dijawab ibu ini tadi. Kira-kira seperti itu. Artinya dari kalimat rupak ini yang nanti yang kita diskusikan pendapat kita bersama, kita sama-sama menyusun kalimat rupak ini sehingga kita jadikan nanti menjadi satu visi di sekolah kita atas pandangan-pandangan kita bersama. Gitu maksudnya. Mungkin maksud ibu ini tadi biar agak tegang ya Bu ya. Jadi dibilang tadi menjadi presiden gitu. Oke, mungkin ada pendapat yang lain. Kita sebagai guru memimpikan murid-murid yang berprestasi, yang unggul baik secara akademis dan juga secara keterampilannya. Lagi percaya diri, kita harus mengukur percaya diri siswa juga untuk mencapai. Pokoknya dimulai dari percaya diri, mulai segala harus percaya diri. Jadi kita memimpikan murid itu percaya diri. Misalnya dia pengen berkarya harus percaya diri, ingin menampilkan tugas-tugas misalnya di kelas harus dimulai dengan rasa percaya diri juga. Menurut saya ya. Untuk membangun siswa yang berprestasi, rasa percaya dirinya, mengeluarkan bakat minat yang ada di dalam dirinya juga kan. Percaya diri ya Bu ya. Jadi nanti saya tanggapi ya. Saya ingin tahu dulu artinya pandangan-pandangan ibu semua apa di sini. Nggak langsung saya jawab dulu, nanti langsung saya simpulkan aja ya. Langsung saya simpulkan aja nanti keseluruhan pendapat kita mengenai kalimat rumpang yang ada saya buat di sini. Mungkin itu cukup dulu untuk yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang berbeda. Mungkin ada yang berpendapat adalah saya tahu. Kita percaya bahwa murid itu adalah siswa yang jujur, disiplin, dan berkualitas untuk mencapai suatu cita-cita yang lebih cemerlang. Artinya kejujuran gitu ya Bu ya, gitu. Ada pendapat yang lain atau cukup? Di pertanyaan itu ada pendapat lain? Ibunya enggak ada ngomong. Berarti cukup dulu itu ya. Oke. Kalau memungkinkan nanti kita kembali lagi ke situ ya. Kemudian yang berikutnya adalah di sekolah
kita mengutamakan apa? Toleransi, kemudian kedisiplinan, tata kramanya, Toleransi, kedisiplinan, tata krama, moralnya, akhlak mulia lah itu ya. Nah, berakhlak mulia gitu. Yang lain mungkin? Nah, di sekolah kita mengutamakan kerjasama yang baik, ya, supaya bisa menciptakan anak didik yang berprestasi. Kerjasama yang baik boleh juga dilakukan antara murid dengan murid, misalnya di dalam kelas ya, kerjasama juga itu. Seperti saya di kelas 1, nah, ada siswa-siswa saya yang belum tahu membaca. Nah, jadi ada yang sudah lancar membaca. Jadi saya utamakan itu tadi, yang sudah lancar membaca bekerja sama dengan yang belum tahu membaca, artinya teman itu sebagai guru. Nah, jadi itulah yang saya lakukan di kelas 1. Jadi dengan saya lakukan demikian, siswa yang belum tahu membaca ini jadi ada motivasi bagi dia, oh, teman saya udah tahu membaca, kok aku belum, jadi tertarik. Jadi itulah tadi kerjasama yang perlu kita bina di sekolah, khususnya saya di kelas rendah, sehingga siswa yang lain yang belum tahu membaca jadi tertarik untuk belajar membaca. Terima kasih Bu. Mungkin maksud Ibu ini kolaborasi. Nah, kolaborasi ya Bu, kerjasama. Nah, ataupun ceritanya kalau kita sudah kerjasama, pekerjaan yang berat jadi ringan. Nah, gitu. Berikut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa banyak murid di sekolah kita sadar betul bahwa kan biasanya orang ibu yang bertanya sama saya, hari ini saya dulu yang bertanya. Peraturan di sekolah itu penting. Kemudian tanggung jawab sebagai murid seperti mengerjakan tugas itu juga penting. Ya kan, siswa kan kita pasti kasih tugas pekerjaan rumah. Jadi siswa itu menyadari bahwa pekerjaan rumah yang diberikan guru itu penting. Jadi mereka sadar akan tanggung jawabnya itu. Ya, kalau menurutnya Ibu El tadi intinya kesadaran ya Bu ya. Ada lagi yang harus ada lah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa nggak seperti ini. Murid di sekolah, saya yang bertanya, mau saya yang jawab. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan di sekolah itu bagaimana. Nah, misalnya mengenai kedisiplinan, mengenai kesadaran tadi, ya kan? Belajar, mengulang pembelajaran yang dikasih guru, maka kita akan pintar. Jadi nilai yang dimiliki oleh saya. Artinya hampir sama ya dengan kesadarannya. Kesadaran. Oke, baik, lanjut. Ngomong hubungan di sini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita, artinya semua stakeholdernya ya kan, warga sekolah semuanya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, ini wujud tak dulu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana? Artinya ini begini Bu, di sini namanya kalimat rumpang, gak ada jawaban benar salah. Itu pandangan kita, gitu. Untuk menciptakan siswa yang berkarakter, disiplin, berakhlak mulia, sosial, berbudaya.
Kemudian yang berikut coba yang terakhir ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Peraturan yang ada di sekolah harus dilaksanakan, contohnya misalnya berpakaian silkat kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk peraturan ya tadi Bu, mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Mungkin yang lain. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebersamaan antara guru, kepala sekolah maupun siswa mampu menciptakan siswa yang berprestasi. Siswa yang berprestasi, artinya peningkatan lainnya Bu ya, peningkatan kolaborasi dapat menciptakan siswa yang berprestasi. Oke baik, mungkin ada pendapat lain sebelum saya simpulkan atas pendapat ibu sekalian. Kebetulan gurunya ibu-ibu semua. Ada lagi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kalau dari semua kata-kata ini, kalimat ini ya, kan kayaknya menuju ke satu visi tadi. Tadi menyadari, baru meyakini, baru memahami apa yang kita sadari, yang kita akini, baru dilakukan itu menurut dia. iya, ya harusnya. Ya, udah disadari, dipahami, diyakini, dilakukan. Apalagi yang ada di dalam itu, jauh percaya diri. Peduli kerjasama, ada Disadari itu, diyakini, dipahami, iya. itu mencapai Oke. Sebelum saya simpulkan ya, ini visi saya sendiri ya. Tadi visi sekolah kita sudah kita diskusikan bersama. Udah saya dapat sebenarnya simpulan daripada visi yang udah disampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi visi yang saya buat kebetulan kami belajar mengenai rumusan visi dan prakarsa perubahannya dan prakarsa perubahan di pendidikan guru penggerak. Jadi visi yang saya rancang adalah mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berbudaya, berkarakter, beriman, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini dia kalau rumusan visi saya sendiri. Karena sebuah visi yang kita akan tenangkan di sekolah harus berdasarkan itu visinya tadi. Jadi kalau untuk prakarsa perubahan, saya menyimpulkan visi saya sendiri meningkatkan minat belajar peserta didik yang berbudaya, mandiri, bernalar kritis dalam peningkatan kreativitas. Itu peningkatan kreativitas. Sebuah visi, apalagi sebentar lagi kita kan udah mau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kalau mengimplementasikan kurikulum merdeka, alangkah baiknya jika visi itu berdasarkan belajar Pancasila. Artinya penerapan filosofi pendidikan di hajat dewantara diharapkan
mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Apakah visi? Nah, sebelum saya simpulkan nanti ya atas pendapat ibu sekalian, apakah visi yang sudah ada di sekolah kita ini sudah ada termasuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Oh, tadi ada memang berakhlak mulia ya. Apakah di situ sudah ada mandiri? Mandiri? Oh, terlatih. Oh ya. Oh, dia terlatih tadi mas mandiri, betul. Bernalar kritis. Oh ya, bernalar kritis tadi masuknya kemana ya? Oh ada ya. Oh ya. Berkebinekaan global. Era globalisasi tadi, ya era global gitu tadi ya. Apa sih global itu? Global itu apa? Menyeluruh mendunia gitu. Bergotong royong, kerjasama. Kreatif, kreatif mampu kreatif ini yang bersama dengan inovatif ya. Nah jadi menurut ibu semua, menurut kita di sini, apakah visi sekolah kita itu yang sudah ada ini memang udah ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ini? Sudah ya. Berarti dalam artian orang bapak orang ibu setuju dengan sisi sekolah kita yang sudah ada. Setuju ya. Tidak terlalu ketinggian. Nah, ini ya, coba back to base dulu ya. Saya bertanya dulu ya. Kalau memang setuju, saya ingin menanyakan hal-hal yang ini. Saya ingin mengajak ibu sekalian merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua sebagai cermin dari visi yang telah tersepakati. Namun sebelum kita sampai ke sini, artinya simpulan daripada kalimat rumpang tadi itu tidak ada perubahan di visi sekolah kita, berarti tetap, ya kan? Tetap. Oke. Berikutnya, kita ingin mendiskusikan ya, kita sama-sama kita rincikan lebih detail lagi, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua sebagai cermin dari visi yang telah kita sepakati. Tadi kita sudah sepakat ya bahwa visi kita itu tepat. Masih belum kita rubah, gitu ya. Memang kita karena mungkin gini, belum kita pembahasan kurikulum merdeka. Jadi kita pun belum begitu sepaham ya untuk arahnya ke sana. Mungkin kalau udah nanti ajaran baru, mungkin kita bisa lebih apa namanya, lebih berkolaborasi lagi untuk pemahaman ini. Jadi di sini ada cermin dari visi yang sudah kita sepakati tadi. Contoh konkretnya ya, ada beberapa ingin mengajukan pertanyaan ke Bapak Bu ya. Saya bertanya dulu ya Bu. Artinya kita ini diskusi ya. Guru masih tepat waktu, ramah terhadap anak, mengajar dengan menyenangkan. Dari kata-kata itu contoh konkretnya seperti apa?
Contoh konkretnya, guru masih tepat waktu, ramah terhadap anak, mengajar dengan menyenangkan. Berdasarkan dari visi itu, ini masuk kemana lah tadi ini, guru masuk tepat waktu. Nah, disiplinnya tadi ya, baru mengajar dengan menyenangkan. Oke. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar. Kerja, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Berakhlak mulia tadi ya, berakhlak mulia. Mungkin ada pendapat-pendapat lain, mungkin contoh konkret yang berdasarkan visi yang telah kita sepakati. Apalagi kira-kira yang ingin ditambahkan? Kan itu tadi ada mandirinya, ya kan? Dedikasi tinggi. Kira-kira contoh konkret yang berdedikasi tinggi ini seperti apa? Itu maksud saya. Itu masuk berakhlak mulia ya Bu ya. Rajin ke gereja itu. Yang ingin saya tanyakan, yang itu tadi, berdedikasi tinggi tadi. Sebenarnya saya udah tahu, tapi saya ingin bertanya sama orang itu, karena udah seringnya itu setiap pagi loh, berdedikasi tinggi itu. Contohnya kan, saya contohkan berdedikasi tinggi itu. Contohnya kan berdedikasi tinggi itu ada kesadaran dia loh gitu. Artinya datang dia pagi-pagi sudah ngutip sampah. Udah ngutip sampah dia itu. Baru kalau di kelasnya juga dia memang itu kan belum menyeluruh. Namanya visi ya, ada jangka panjangnya. Nggak mungkin kita tetapkan visi langsung bisa terlaksana. Ya bukan seperti itu ya. Itulah contohnya. Itu kalau berdedikasi tinggi. Jadi kalau yang global, contoh konkretnya istilahnya yang akan kita laksanakan apa? Visi akan itu tadi kan Bu, istilahnya saya mengajak orang itu, ya kan, kita sama-sama di sini. Yang pertama sudah masuk ke disiplin, ke kualitas, yang kedua masuk ke kerjasama, yang disiplin sama karakter. Kalau misalnya bernarasi, berarti murid mampu, murid itu bisa kolaborasinya dengan guru-guru. mengeluarkan ide dan juga mengembangkan bakat, mengeluarkan bakat yang dia miliki, atau juga dalam berpikir kritis mampu mengeluarkan ide-ide. Mampu itu bernama kritis. Gitu. Berarti contoh-contoh konkretnya nanti itu siswa ini kita latih lah supaya bisa menjadi bisa mengeluarkan ide-idenya dengan kolaborasi dengan teman apa namanya itu, berkreasi juga, berkreasi. tutor sebaya. Dengan tutor sebaya ya. Artinya, menurut saya begini, itu sebenarnya sudah termasuk bernalar kritis ya. Bukan seperti ini loh, kayak gini ya, rumusnya yang ini, contohnya matematika. Itu udah salah satu mampu dia mengeluarkan ide-idenya, artinya itu masuk ke bernalar kritis. Oke, baiklah, coba kita lanjut dulu ya. Udah kita tetapkan bahwa visi masih tetap ya.
inisiatif atau prakarsa perubahan di masa mendatang untuk mewujudkan visi sekolah. Yang pertama, kalau ini saya bertanya satu-satu. Oke, inisiatifnya dulu. Apa kira-kira inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut? Membuat perencanaan atau perencanaan secara tertulis. Dibuat dulu perencanaannya ya. Perencanaan kira-kira apa lagi dilakukan untuk tahun ini, contohnya ya, contohnya begitu. Mungkin ada yang lain inisiatif baik ya istilahnya. Inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk edukasi tersebut. Yang pertama Ibu Sarani tadi bilang kita buat dulu perencanaannya secara tertulis ya. Rencana apa kegiatannya, berarti di perencanaan itu sudah tertera di situ apa ya Bu, kegiatan-kegiatannya. Mungkin yang lain atau setuju dengan pendapat Ibu Saragi atau ada pendapat lain? Oke, berarti yang pertama ini fokusnya ke perencanaannya. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dilakukan guru kepada sekolah, orang tua murid untuk mewujudkan visi itu? Tadi kan ada yang berdedikasi tinggi, ada yang apa tadi? Global, ada yang berakhlak mulia, ya kan? Kolaborasi apa yang akan kita rencanakan untuk mewujudkan visi sekolah yang sudah tepat tadi? Kalau menurut saya Pak, itu meningkatkan praktek mengajar dengan guru sejawat. Kolaborasi dengan guru sejawat dalam praktik mengajar. Berarti itu kemananya itu? Kolaborasi guru dan siswanya gitu, meningkatkan kolaborasi ya, untuk mencapai siswa yang berprestasi tadi ya. Mungkin ada pendapat yang lain. Ini kalau di sini saya rasa banyak karena kalau nomor 2 ini menurut saya ininya kegiatan-kegiatannya dimulai dari yang nomor 2 ini. Menyampaikan ke kepala sekolah seperti yang tadi sudah tertulis, menyampaikan kegiatan-kegiatan di anak kepala sekolah. Kemudian mengundang orang tua siswa sebagai guru tamu mengenai kekurangan siswa di kelas. Oh ya, bagus sekali Bu. Artinya ini kolaborasinya yang pertama tadi mengkomunikasikan dulu ya Bu. Artinya dulu kita nanti sudah buat sebenarnya ini sudah kita laksanakan sebenarnya. Ya, sudah kita laksanakan sebenarnya. Kita buat perencanaannya. Itu udah tertulis semua di kurikulum. Di kurikulum sekolah kita ya kan. Kegiatan-kegiatannya bahkan KPP-nya apa sudah ada sebenarnya. Itu kalau misalnya visinya bukan kalau lagi, memang visinya masih tetap tadi, berarti masih tetap kita gunakan. Berarti perencanaan yang tadi perencanaan untuk peningkatannya ya, peningkatannya lah berarti yang akan kita buat ya Bu. Peningkatannya lah, memang rencananya sudah ada tapi belum begitu maksimal, gitu artinya hanya meningkatkan aja. Kemudian yang kedua tadi kolaborasi yang dilakukan guru kepala sekolah, orang tua murid untuk mewujudkan visi itu tadi menghadirkan orang tua siswa. Sebenarnya seperti saya sendiri, udah saya lakukan itu, saya undang orang tuanya yang gak bisa membaca, kelas 3 gak bisa membaca, saya undang sini. Tapi yang menjadi kendalanya adalah gak semua yang peduli orang tua dengan anaknya. Ada yang gak tahu membaca tapi diundang gurunya
orang tuanya tidak hadir, tapi ada yang hadir. Ada yang hadir. Berikutnya ada mungkin pendapat yang lain selain yang udah kita bahas tadi. Ini juga udah kita laksanakan ini. Kegiatan olahraga itu ya kan, baru pengembangan diri seperti kemarin ya, lomba antar kelas kebersihan, udah ada gotong royongnya di situ, semua kemandiriannya sudah di situ, udah lengkap ya kan. Baru ada apa itu Bu? Ya, yang ice breaking itu ya, lomba ice breaking antar kelas, meskipun kelas saya kalah. Kelas saya kalah. Itu ya. Mungkin ada yang lain yang kita rencanakan untuk peningkatan itu apa? Itu udah itu di pikiran saya. Ternyata ibu ini langsung terucap. Kita selama ini kan belum jujur aja ya, mulai di sini saya jadi guru belum pernah kita merayakan Natal siswa. Bolehlah kita lakukan ke siswa kita ini untuk pembelajaran yang menyenangkan. Meskipun sebenarnya selama ini udah kita buat, ini peningkatannya berpihak kepada murid, artinya pembelajarannya menyenangkan. Itu pembelajaran. Baru yang berikutnya ada globalnya tadi. Misalnya kita untuk membuat media-media belajar gitu, kita kan adanya produk kita banyak di sini. Boleh itu kita manfaatkan. Global itu kan berhubungan dengan itu. Berhubungan dengan itu. Kita udah memiliki prasarana. Tinggal kita memanfaatkan aja untuk peningkatan. Selama ini kalau yang itu kita belum. Mungkin itu yang perlu kita tingkatkan dulu untuk bisa mengajar di kelas sehingga siswa itu menjadi lebih aktif. Contohnya saya pernah mengajar, saya buat seperti ini. Kali katanya siswanya gitu, loh kok bisa itu belok-belok gitu kan. Jadi orang itu pun jadi mau gitu, ingin tahunya pun jadi ada gitu, daripada kita cuma langsung ngomong gini gitu. Cuman namanya kita kan nggak mungkin juga harus seperti itu terus, tapi kalau boleh itu kita laksanakan untuk peningkatan daripada visi yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi untuk merealisasikannya prakarsa perubahan itu mungkin peningkatan yang sudah kita laksanakan selama ini. Contohnya kebersihan di sekolah ini boleh ditingkatkan. Kemudian pembelajaran praktik mengajar di kelas. Baru kolaborasi. Kita kan namanya kita teman sejawat, ya kan, teman sejawat. Gak apa-apa saya bertanya, Bu, ini gak ngerti saya, ini kemana saya buat ini. Itu yang artinya kolaborasi. Jadi itu maksud saya di sini. Kemudian bagaimana rancangan waktunya? Mungkin rancangan waktu itu kan tidak bisa kita sebutkan. Cuman gini aja. Kalau di visi itu kan misi yang udah kita susun pada kurikulum 2013 masih, karena kita belum kurikulum merdeka. Kalau di situ kan susunannya sudah ada jangka pendeknya kegiatan-kegiatannya. Mungkin dari situ aja kita nanti lihat di situ peningkatan apa yang perlu kita tingkatkan di sini di sekolah ini. Mungkin ada respon daripada ibu atas apa yang saya sampaikan. Jangan langsung itu aja. Berarti di sini aja tinggal mewujudkan ini, kita buat jadi meningkatkan.
Jadi meningkatkan aja lah ya Bu ya. Itu pun kalau orang Ibu setuju. Namanya kita ini kan diskusi. Berarti ini kalau disikitkan mewujudkan kuantitas guru yang ideal, berkualitas, terlatih, berdedikasi tinggi, berakhlak mulia, profesional, dan unggul dalam era persaingan global, sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan berjiwa nasionalisme tinggi. Berarti kalau prakarsanya kita buat lain jadi meningkatkan seperti apa ini? Meningkatkan kuantitas guru yang ideal. Oh, berarti di sini gini aja. Meningkatkan guru yang berkualitas, terlatih, berdedikasi tinggi, berakhlak mulia, profesional, dan unggul dalam era persaingan global, sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan berjiwa nasionalisme tinggi. Karena kenapa saya langsung meningkatkan ke situ? Karena memang visi kita kan kita udah sepakat tadi tetap ya, tetap. Cuma perlu kita tingkatkan lagi. Itu ya. Oke, baik. Sampai di sini diskusi kita. Terima kasih kepala sekolah, pengajar praktik yang saya sampaikan. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya terlebih dahulu minta maaf. Itu bukan unsur kesengajaan, tapi begitulah adanya saya. Terima kasih. Yang sudah memaparkan dan memimpin diskusi kita untuk merancang visi sekolah. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak paparkan kepada kita semua, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu dan juga Bapak Kepala Sekolah. Ada hal yang perlu saya sampaikan, bukan mau menyalahkan, bukan, tapi pemahaman kita tentang visi. Visi itu adalah gambaran atau tujuan kita sebagai seorang guru. Mohon Pak ditampilkan lagi tadi visi sekolah kita. Ya, mohon diperbesar Pak. Nah, visi ini kan udah masuk ke dokumen 1 ya Pak, dan nggak bisa dirubah. Dan tujuan kita berdiskusi ini bukan mau merubah dokumen 1, tidak, tapi kita mau belajar bagaimana merumuskan visi sekolah yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak. Visi ini kan gambaran. Ini ada kita pelajari di modul 1.3 ya Pak ya, visi guru penggerak. Nah, gambaran atau bahasa lainnya itu adalah tujuan. Tujuan sekolah ini apa? Apakah mau membuat guru yang ideal atau mau membuat murid yang berprestasi, yang dibilang Ibu Junta tadi, yang jadi presiden. Nah, itu nanti kita refleksikan kembali. Tujuan sekolah ini apa? Apakah sekali lagi Bapak Ibu, apakah mau membuat guru yang ideal atau mau menciptakan presiden? Nah, ini yang harus kita refleksikan, gitu ya. Saya sangat senang tadi melihat diskusinya dari Ibu Junta tadi. Itu harapan guru, dan itu harus kita akomodir, harus kita terima, harus kita rangkum semua apa yang menjadi harapan guru. Nah, kalimat rempang itu Bapak Ibu, itu mungkin
kelihatannya sangat sederhana, tapi kalau kita bisa mengisinya dengan hati dan pikiran yang sadar, artinya kita mengisinya itu memang betul-betul dari hati, itulah nanti yang bisa kita angkat untuk menjadi visi sekolah. Beda sekolah, beda tantangannya. Karena apa? SDM-nya pasti beda, guru-gurunya pasti beda. Sekolah Bapak mungkin yang sudah sertifikasi berapa Pak? 3. Hanya 1, 2, 3 orang, ya kan? 3 orang, 3 orang ya kan Pak? Artinya yang profesional di sekolah ini 3. Sementara yang dibutuhkan 6. Karena 6 rombongan belajar kita, ya kan? Itulah dulu yang secara sederhana. Nah di sekolah Budi Mulia, semua gurunya udah profesional, pasti beda tantangannya. Tapi tadi, misalnya yang pertama tadi kan harapan kita sebagai guru itu apa? Harapan kita, karena kita sebagai guru, kita bukan pekerjaan administrasi, bukan pekerjaan dokumen-dokumen, bukan pekerjaan angka-angka seperti orang bank. Pekerjaan kita itu Bapak Ibu, saya bukan mau mengajar tapi mengingatkan kembali. Pekerjaan kita itu adalah menciptakan manusia demi manusia. Setiap tahun kita menciptakan manusia. Nah, harapan kita, manusia-manusia yang mau kita ciptakan ini, atau yang mau kita didik ini, atau yang kita tuntun ini, nanti kelak mau menjadi apa? Itulah gambaran visi. Nah, coba kita lihat lagi visi kita. Apakah sudah melibatkan gambaran murid ke depan? Mungkin ini menjadi refleksi. Nanti boleh kita perbaiki ke depannya. Kemudian Ibu dan Bapak, saya tahu bahwa kita ini adalah seorang guru, bukan kepala sekolah. Ya Pak, kalau kepala sekolah kan pemimpin. Kadang-kadang kan kita mau berpikir seperti ini, ya maunya yang menciptakan tujuan kita itu pemimpin kita lah. Kemana arah pemimpin ya kita ngikut. Tapi coba kita mungkin semua sudah tahu tentang sejarah Gajah Mada, ya kan Pak? Gajah Mada, dia bukan seorang raja, dia hanya seorang kepala pasukan, di mana pada saat itu kerajaan itu mengalami pemberontakan sehingga rajanya goyang gitu, karena banyak yang memberontak. Nah, si Gajah Mada ini dia memiliki visi yang diartikulasi dari sumpahnya. Itulah yang kita kenal dengan Sumpah Palapa. Kalau tidak kukalahkan nanti A, B, C, D, saya nggak akan berhenti berpuasa, gitu kan? Nah, seperti itulah diharapkan kita sebagai guru bisa menggerakkan melalui visi yang kita ciptakan ini, Bapak dan Ibu. Ya, jadi sekali lagi, visi adalah gambaran yang melibatkan siswa ke depannya, bukan guru, tapi siswa. Nah, apa yang harus dilakukan mungkin nanti bisa dibuat dalam misi. Misalnya, kalau kita mau menciptakan murid yang berprestasi, ya gurunya harus berprofesional. Harus apa? Ya gurunya didorong mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, termasuk yang dilakukan oleh Bapak Sianipar. Itu juga adalah salah satu misi untuk mewujudkan visi peserta didik yang berprestasi. Kemudian apalagi? Didukung, misalnya ada guru yang mengikuti PPG, kita dukung. Kemudian dia mengambil sekolah lagi, misalnya gitu kan, kita dukung. Nah, itu masuk ke misi, bukan ke visi, gitu.
Nah, kemudian dari misi turunlah ke program. Dari program itu misalnya tadi ada perubahan-perubahan. Saya tadi dengar Pak Sianipar, kita buat Natal. Nah itu kan perubahan. Dari dulu yang tidak pernah membuat kegiatan Natal, kita buat Natal. Nah nanti di modul 3 itu akan kita pelajari bagaimana membuat program yang mana program ini berpihak pada murid, bukan berpihak kepada guru. Bagaimana Bu berpihak kepada guru? Contoh, kita buat Natal, itu idenya muncul dari guru dan Bu. Kita buat lomba pidato, itu muncul idenya dari guru. Kita buat lomba kebersihan, itu dari guru. Apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Tapi bagaimana kita menciptakan program yang berpihak pada murid, masuklah pendekatan bagja. Apa yang kita praktekkan hari ini adalah pendekatan bagja. Kita tanya sama si anak, nah ini mau Natal, ada nggak ide untuk kegiatan Natal? Jangan-jangan anaknya nggak mau. Nggak usah lah Pak, udah banyak kali Natal kami, contoh. Atau misalnya, oh iya Pak, buat Natal, tapi Natalnya buatnya di sekolah aja Pak, jangan di gereja, gitu. Nah, kemudian digali lagi. Itulah diharapkan nanti di modul 3, gitu Pak. Jadi untuk visi dan prakarsa perubahan ini, itu saja mungkin yang bisa saya tambahi. Nanti Pak, kegiatan kita ini dibuat laporannya untuk Bapak Kepala Sekolah dan untuk pengajar praktik. Laporannya itu, tadi kalimat-kalimat rumpangnya itu boleh lagi nanti dibuat oleh ibu guru, diisi, ditulis saja sesuai dengan apa yang ibu rasakan aja, apa yang ibu rasakan, apa yang ibu yakini, apa yang ibu harapkan, itu saja ditulis karena ini hanya belajar. Tapi walaupun ini belajar, ini sangat berharga untuk kita semua, khususnya Pak Sianipar. Karena apa? Karena di guru penggerak itu ada 4 kompetensi yang harus Bapak miliki. Salah satunya mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Nah, inilah yang sedang Bapak asah, gitu. Kemudian itu terkait dengan kalimat rumpangnya. Nanti boleh ya Pak ya ditulis aja. Mungkin kita next time atau pas nanti minggu depan atau pas kita loka karya Bapak bawa ya Pak ya. Gak usah sekarang. Itu saja mungkin. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah memberikan waktu dan pikirannya, ide-idenya terkait dengan diskusi kita. Semoga apa yang sudah kita kerjakan ini bisa berdampak untuk kemajuan sekolah, khususnya kemajuan murid-murid kita. Sekali lagi terima kasih dan Horas. Saya kembalikan kepada Ibu Pak. Baik, terima kasih. Kembali saya sampaikan kepada Ibu Bapak Guru, saya sangat-sangat berterima kasih, dan juga kepada Ibu Eva Manurung yang sudah hadir di tempat ini untuk memberikan motivasi mengenai yaitu visi dan juga mengenai yaitu bimbingan praktik untuk guru saya Pak Sianipar sebagai calon guru penggerak.
Baik, terima kasih. Saya memberikan tanggapan sedikit kepada kita semua. Tapi mohon maaf, mungkin ibu bapak sekalian lebih pintar dari saya. Walaupun saya sebagai pimpinan di sini, walaupun saya kurang paham, saya mohon maaf ya. Terima kasih mengenai visi yang sudah kita bahas pada saat ini. Yang pertama sekali, tanggapan saya, memang visi kita sudah bagus, namun saya mengharapkan jangan cuman disampaikan visi dan apa-apa saja yang kita bahas tadi sebenarnya sudah pas, dan ditambahi Ibu Eva Manurung lagi, saya memang sudah pas. Tapi harapan saya ke depan bahwa visi kita itu harus kita laksanakan dengan bagus, supaya jangkauan kita atau harapan kita di sekolah ini bisa tercapai, bisa seperti yang kita harapkan, yaitu tujuannya harus sampai. Dan juga sudah banyak kali mengenai cara-cara untuk membawa anak itu ke arah kedewasaan, mendidik, mengatur, membawa, ya. Jadi harapan kita seperti yang dibilang Ibu juga tadi, harapan kita ke depan memang seperti itu. Kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita cita-citakan kepada kita itu terkabul. Jadi begitu, sekali lagi tanggapan saya untuk ke depan, ya mudah-mudahan, karena 2 tahun lagi udah pensiun kan. Jadi kembali nanti kalian di sini menjadi pemimpin, supaya maksud saya putra daerah di sini, mohon maaf ya Ibu Eva, dari sini tamat ya, di sini honor dulu, di sini mengajar dan juga pemimpin di tempat kelahiran saya. Jadi untuk itu saya berterima kasih kepada Ibu Eva beserta Bapak Sulanto beserta juga Ibu yang saya banggakan. Akhir kata, kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau kurang pas, saya sendiri mohon maaf di tempat ini. Horas. Sekian. Baiklah, terima kasih kita sampaikan bersyukur kepada Tuhan kita karena acara kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk menutup acara kita hari ini, kami persilakan kepada Ibu yang melanjutkan. Amin. Tiada kata yang bisa kami berikan kepada di siang hari ini ya Tuhan, selain dari kata terima kasih atas segala pemberkatan terhadap hidup kami. Tuhan sudah banyak hal yang kami bicarakan mengenai gambaran sekolah kami ini, visi sekolah kami, banyak hal yang kami ceritakan, banyak hal yang kami laksanakan dan rencanakan. Semoga hal ini dapat terlaksana dengan baik, dengan hanya di mulut, tapi terlaksanalah dengan perkataan dan perbuatan kami demi mencapai cita-cita anak didik kami dengan baik. Tuhan, biskan teruskan perjalanan hidup kami ini dengan mendidik anak didik kami, dengan meneruskan perjuangan kami, masa depan anak kami, semoga berjalan dengan baik. Kini Tuhan, usailah pertemuan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami bicarakan pada hari ini terlaksana demi masa depan kami masing-masing, demi memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan harapan yang kami aturkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Horas.